Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, para asatidz, para guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahmah beserta staf dan jajarannya. Mudah-mudahan semuanya sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan rasa puji serta syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita mengawali dengan kegiatan yang baik, kegiatan yang positif, diawali dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita ini yang dilanjutkan dengan taklim rutinan setiap minggu ba'da subuh, mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam semoga Allah senantiasa sampaikan rahmatnya, Allah curahkan kasih sayangnya kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, terkhusus kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita sama-sama mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali taklim kita hari ini dengan membaca suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari, agar apa yang kita cita-citakan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir Rasul wa li tamami kulli sul al-Mustafa akhir Rasul wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Masih dalam kitab Nashaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, al-maqalatul khamisatu, di makalah yang kelima, an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu qala arba'atu
khisalin tamamuha bi arba'atin. Ada 4 perkara bisa sempurna itu dengan 4 perkara pula. Yang pertama adalah tamamus sholati bisa jedatai sahwi. Yang pertama, sempurnanya sholat itu harus disupport dengan 2 kali sujud sahwi. Artinya, kalau sholat kita itu banyak melengnya, banyak bengongnya, banyak lupanya, maka harus diganti dengan 2 kali sujud sahwi. Apakah itu lupa rokaat? Apakah itu bertambahnya rokaat? Atau mungkin tertinggal daripada sunnah abad di dalam sholat. Kesunnahan di dalam sholat itu diantaranya ada 2. Ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Kalau sunnah hayat itu ringkasnya adalah sunnah yang kita kerjakan akan mendapatkan ataupun limpahan pahala kesunahan di dalam sholat. Pun kalau kita tinggalkan tidak akan berdampak kita melaksanakan sujud sahwi. Itu hayat. Seperti apa? Seperti bacaan tasbih di dalam ruku maupun sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika ruku, kita nggak baca, diem aja. Atau ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang lain baca, kita diem. Nah, kita yang diam tadi tidak membaca tasbih di dalam ruku maupun sujud, itu dinamakan sunnah hayat. Yang kalau kita tidak baca sekalipun, nanti di akhir sebelum salam kita tidak diperkenankan sujud sahwi. Atau tidak diganti dengan sujud sahwi. Lain halnya kalau sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu diantaranya adalah tahiyatul awal atau duduk iftiros serta doa kunut. Kalau kita sholat maghrib, rokaat keduanya lupa, tiba-tiba langsung bangun, artinya kita tidak melaksanakan tahiyat awal, maka nanti di akhir sebelum bacaan salam kita, penutup sholat kita, maka harus diganti dengan 2 kali sujud sahwi. Kemudian yang kedua, sunnah ab'ad itu adalah dengan doa kunut yang biasa kita gunakan setiap kali sholat subuh. Imam ataupun makmum, ataupun kalau kita sholat sendiri di rumah, tidak menggunakan doa kunut lantaran lupa, maka nanti di akhir sebelum salam harus diganti dengan 2 kali sujud sahwi. Ini yang dinamakan atau yang dimaksud tamamus sholati bisa jeda tayis sahwi. Sempurnanya sholat itu dengan 2 kali sujud sahwi. Sekarang batasannya dari mana saja kalau orang itu bisa dikatakan harus sujud sahwi. Contoh kita sholat berjamaah. Maka tadi 2 poin, yang pertama tahiyat awal, yang kedua doa kunut. Contoh saya imam sholat. Nih, misal tahiyat awal. Atau saya sujud rokaat kedua. Sholat maghrib contoh. Ini sujud rokaat kedua. Harusnya saya menjadi imam itu duduk tahiyat.
Tetapi karena saya mungkin faktor kelelahan, akhirnya saya bangun, kemudian langsung sedekap. Apa sedekap itu? Tangannya rapet. Nah, batasannya kalau imam sudah rapet, tangannya sudah rata di atas dada ini, maka makmum tidak boleh lagi protes kepada imam dengan menegur kalimat subhanallah. Jadi kalau imam lupa, makmum menegur dengan kalimat subhanallah. Kalau perempuan berarti dengan tepuknya, tepuk tangannya itu. Bukan berarti tepuk pramuka atau banyak tepuknya, tidak. Ya. Jadi kalau imam lupa tidak tahiyat awal, itu batasannya sampai mana? Sampai dia masih beranjak berdiri. Tapi kalau sudah rapih tangannya, imamnya lupa, yang makmum tidak boleh lagi protes. Dan makmum harus ikut kepada imam untuk berdiri. Jadi nggak boleh tahiyat awal sendiri, itu makmum. Sekalipun ini makmum benar. Sekalipun makmum benar. Jadi tetap kita harus ikut berdirinya imam. Karena nanti imam akan menuntun kita sebelum salam dengan 2 kali sujud sahwi. Itu batasannya. Tapi kalau imamnya baru setengah jalan, Allah. Makmum yang di belakang ngelihat. Subhanallah. Nah, itu imam turun. Karena sudah diingatkan. Karena baru setengah jalan. Allah. Subhanallah. Turun. Jangan egois, jangan mentang-mentang jadi imam kemudian ditegur malah tidak mau turun untuk tahiyat awal. Makanya dianjurkan kalau jadi imam itu bangun dari sujud itu mengawal berdirinya dengan lafaz takbir dengan perlahan. Jangan tiba-tiba langsung Allahu Akbar. Makmum kaget. Yang tadinya masih sujud tiba-tiba imam udah berdiri. Sedangkan imamnya salah. Tidak tahiyat awal. Maka ketika ingin menegur sudah tidak bisa. Kenapa? Karena batasannya imam sudah rapi. Tapi kalau imamnya masih di pertengahan jalan, Allah, subhanallah, turun dia. Nah, kalau begitu imam, maka nanti di akhir tidak dikenakan 2 kali sujud sahwi. Itu tahiyat awal. Kemudian doa kunut juga sama. Ini rokat kedua nih, ruku kedua. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Allah. Subhanallah. Bangun. Allahumma hdina fiman hadait. Kalau baru setengah jalan. Subhanallah. Maka bangun. Nah kalau begitu tidak kena 2 kali sujud sahwi. Tapi kalau imamnya udah sujud, rapih sujudnya, maka makmum tidak boleh lagi protes. Harus ikut kepada imam. Kemudian jangan mentang-mentang makmum benar, kemudian dia doa kunut sendiri. Nih kalau seperti itu, maka nanti makmum tidak mendapatkan pahala berjamaah. Maka dari itu, salah dan benarnya imam itu menjadi konsekuensi dasar bagi imam. Makanya harus mengetahui peletak dasar atau pondasi cara berjamaah antara imam dan makmum. Jadi batasannya tadi kalau masih dalam perjalanan gerak untuk menuju gerakan yang sempurna, maka kita masih boleh menegur kepada imam. Tapi kalau gerakannya sudah sempurna, kita harus ikut imam sekalipun imamnya salah, tidak kunut atau tidak tahiyat awal. Maka nanti hal yang demikian tadi harus diganti dengan 2 kali sujud sahwi. Atau ada hal yang lain, nambah rokaat atau kurang rokaat. Pernah nggak bapak-bapak atau kita semua nih, ketika sholat kemudian di sujud terakhir kita kebingungan. Ini rokaat keberapa ya? Sering, begitu sering. Biasanya itu sholat yang paleng, dohor itu. Atau asar yang kecapean. Jadi ketika sujud terakhir kita ragu. Ini rokaat keberapa ya? 3 apa 4? Nah kalau kayak begitu fenomenanya
maka ambil yang kecil rokaatnya. Ah, kalau ragu begini kita ambil yang 3 aja. 3, berarti bangun. Allahu Akbar. Sekalipun kalau dilihat dari CCTV, ternyata sholat dohor kita 5 rakaat. Ya nggak apa-apa. Sholat itu mendingan lebih daripada kurang. Sholat subuh 2 rakaat, pakai acara lupa, cuman 1 lagi. Keterlaluan. Jadi sholat itu yang mending lebih daripada kurang. Maka nanti ketika lebih, pas kita bangun, Allahu Akbar. Kita mau baca Fatihah baru ingat, lah ini udah bangun yang kelima. Ternyata saya ini salah, lewat atau lebih sholatnya. Maka boleh kita lanjutin bacaan Fatihahnya, sempurnakan rukuknya, i'tidalnya seperti rokat biasa. Nanti di akhir sebelum salam kita ganti dengan 2 kali sujud. Kalau nanti kita menemukan kejadian di mana sholat kita agak bingung. Ini rokat pertama, ini rokat ketiga apa keempat. Maka ambil rokat yang ketiga. Jadi kalau kasusnya sholat di rumah, kemudian kita sholat di ruang tamu atau di ruang TV, kita sholat anak nonton TV. Kemudian kita sholat isya, tiba-tiba sholat isyanya 5 rakaat. Paling kan nanti anak paling komen. Ini dari mana lagi syariatnya sholat isya 5 rakaat. Tapi Nabi pernah dalam satu riwayatnya sholat dohor itu. Nabi pernah lupa, tapi lupanya Nabi tidak menurunkan derajat kenabiannya. Malah lupanya Nabi itu dijadikan apa namanya? Dijadikan kesunahan. Maka lupanya Nabi yang sekali tadi kemudian dijadikan syariat bagi umatnya. Jadi Nabi pernah sholat dohor 3 rakaat. Saking panasnya itu Arab itu. Ya sekarang sholat enak loh, udah ada atap, pakai AC segala macam. Tapi kalau sholat Jumat, milihnya paling di bawah AC. Nah, itu Nabi sholat dohor. Bahkan dalam riwayatnya Nabi sholat dohor enggak pas di jam 12. Bahkan menjelang asar setengah 3 atau jam 2 lewat. Itu sholat dohornya. Karena saking panasnya. Walhasil Nabi pernah sholat duhur. Itu sholat duhurnya cuma 3 rakaat. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sahabat ikut salam. Karena sahabat tidak berani mengomentari Nabi. Karena yang ada dalam sanubari para sahabat, kayaknya ini wahyu dari Jibril atau dari Allah dititipkan kepada Jibril. Dan rakaat duhur kali ini berubah menjadi 3. Itu husnuzon para sahabat. Makanya mereka nggak ada yang komentar di kala itu. Tapi ada orang Baduy, pedalaman, yang kalau sholat ketemu Nabi itu cuma hari-hari itunya aja. Pas lagi di mana Nabi sholat duhur 3 rakaat, dia ikut dari awal. Dia bertanya-tanya, ini syariat apa lagi sholat duhur 4 rakaat, 3 rakaat. Biasa saya kalau di rumah kadang ke Masjid Nabawi 4 rakaat, kok hari ini Nabi mengimami sholat duhur kok cuma 3 rakaat. Karena Nabi udah kadang masuk rumahnya, dari mimbar ke rumahnya kan dekat. Ini mimbar sholat. Nah itu rumahnya di sini. Kelihatan jendelanya. Jadi Nabi selesai sholat langsung masuk kamar. Semua diam, nggak ada yang komentar dan nggak ada yang menegur Nabi. Karena segen. Nah orang Arab Baduy tadi yang di tengah, dia ngeloncatin sahabat. Sampai depan pintu rumah Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Rasul keluar ditanya sama orang Baduy tadi. Ya Rasul, saya ini orang Baduy pedalaman yang kalau sholat jamaah tidak setiap waktu bersamamu. Kebetulan saya ikut sholat duhur dari awal tadi bersamamu. Tetapi yang aku herankan adalah tadi sholat duhurmu membersamai kami itu cuma 3 rakaat. Apakah itu memang syariat baru atau memang kamu lupa? Itu orang Baduy itu. Akhirnya itu Nabi di depan pintu itu bertanya kepada para sahabat, benar tidak aku tadi mengimami kalian sholat duhur cuma 3 rakaat? Apa kata para sahabat? Shadaqta ya Rasulullah. Kau benar Rasul. Tadi kamu sholat duhur cuma 3 rakaat. Akhirnya Rasul masuk lagi ke mimbar ataupun ke pengimaman. Nambah 1 rakaat.
Itu konteksnya Rasul. Udah pulang ke rumah, masuk ke pengimaman lagi, nambah 1 rakaat. Allahu Akbar. Fatihah biasa, ruku biasa, i'tidal sampai sujud. Kemudian di akhir, sebelum salam, Nabi mempraktekkan 2 kali sujud sahwi. Sampai sekarang kita pakai. Nah sekarang kalau kita pakai di rusun, sholat dohor 3 rakaat, imamnya udah keburu pulang ke Aster. Ditegur sama makmumnya, Pak, tadi sholat dohornya kurang 1. Ya udah kita balik lagi, tambah 1 rakaat. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kalau udah pulang, bercampur dengan hal yang lain. Ngobrol sama istri, kemudian naik motor, ngopi, makan siang, segala macam. Itu udah keselang dengan hal-hal duniawi. Tapi kalau Nabi tidak, dari pengimaman ke rumahnya itu dekat karena berdampingan. Jadi ketika jendela Nabi rumahnya dibuka, kelihatan pengimaman itu. Makanya kalau kita nanti di kemudian waktu, kalau mendapati imam lupa rokaat, udah keburu salam. Nih contoh, sholat dohor, ini pas rokaat ketiga. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi sholat dohor sama-sama bengong. Imam bengong, makmum meleng. Akhirnya rokaat ketiga duduk semua. Kayak dihipnotis. Duduk semua. Akhirnya ikut salam kepada imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang barisan pertama ada yang sadar. Sholat dohornya cuma 3 rakaat. Oh iya, bangun. Allahu Akbar. Kalau begitu nggak apa-apa. Kenapa? Karena konteksnya masih di tempat pengimaman. Tapi kalau udah pulang, udah sarapan, udah makan, balik lagi nambah 1 rakaat, nggak bisa. Harus ulang dari awal kayak begitu. Ya, makanya lupanya Nabi, sakitnya Nabi itu tidak menurunkan derajat kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sakit dan lupanya Nabi itu menjadi syariat yang nantinya dijadikan landasan oleh umatnya yang mengikuti jalur ibadah dan syariatnya. Itu yang pertama. Sempurnanya sholat dengan 2 kali sujud sahwi. Sujud itu ada berapa, Pak? Ada 4. Ada sujud di dalam sholat, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Sujud syukur kita sering ngeliat tuh. Kalau lagi Piala Dunia, pemain bola yang muslim, habis ngegolin, sujud syukur. Pertanyaannya, kalau sujud syukur harus punya udhu nggak? Enggak. Harus nyari kiblat nggak? Enggak. Repot. Kalau sujud syukur nyari kiblat dulu. Gol. Mana kiblat? Mana kiblat? Wah. Syaratnya nggak perlu nyari kiblat. Kemana aja boleh. Mau ngadep timur, mau ngadep utara, mau ngadep selatan, nggak apa-apa. Saking gembiranya dia lupa arah kiblat itu kemana. Sujud syukur, tapi afdolnya menghadap kiblat. Nah, kalau sujud tilawah adalah sujud yang dianjurkan kalau kita mendengar ayat sajdah. Seperti dalam surat Al-Qalam ya, Al-Alaq yang wasjud waqtarib. Nah, itu kita dianjurkan sujud tilawah. Sajada wajhiyalladzi khalaqa samawati dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah sujud sahwi. Yang kalau kita lupa kita bacanya subhana man la yanamu wa la yashu. Kita nggak hafal lagi itu. Nggak apa-apa, baca tasbih saja. Subhanallah. Nggak apa-apa. Dan yang terakhir adalah sujud di dalam sholat. Bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu, jadi 4 sujud. Maka dari itu tempat sujud sahwi itu ada di setelah tahiyat akhir dan menjelang ngucapin salam. Kemudian yang kedua hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tamamus shaumi bi shadaqatil fitri. Tadi sholat, sekarang adalah puasa. Sempurnanya puasa Ramadan yang kita jalani itu disempurnakan dengan apa? Bisodaqatil fitri, dengan sedekah fitrah ataupun yang kita namai dengan zakat fitrah. Jadi sempurnanya puasa yang kita jalani selama 30 hari itu kita sempurnakan menjelang lebarannya dengan sedekah fitrah atau zakat fitrah. Jadi kembali suci kita.
nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhalillahi ta'ala. Selesai lebaran, kita seperti orang yang kembali lahir ke alam dunia yang tidak memiliki dosa. Itu sempurnanya puasa. Kemudian yang ketiga adalah watamamul haji. Watamamul haji bil fidyati. Sempurnanya haji itu adalah dengan bayar fidyah atau tebusan gitu ya, atau bayar dam dan sebagainya. Kemudian yang terakhir hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wa tamamul imani bil jihadi, dan sempurnanya iman kita adalah dengan jihad fisabilillah. Ada yang bertanya, katanya Allah itu Maha Penyayang. Tetapi kenapa Allah tidak membumi hanguskan kaum Zionis Israel yang ada di Palestina? Kalau memang Allah itu Maha Penyayang, harusnya Allah sudah membumi hanguskan kaum Zionis Israel yang ada di Palestina, yang membantai kaum muslimin. Sama halnya ketika Allah membumi hanguskan kaum Nabi Lut, pelaku Sodom, yang sodomi, lawan jenis, sesama jenis, suka sesama jenis, atau kaum Samud, kaum Ad, semuanya diluluh lantakan oleh Allah. Maka Allah sisakan kaum Zionis Israel itu apa? Supaya kita ini selaku umat Islam punya wadah untuk berjihad di jalan Allah. Kalau tidak ada kaum Zionis Israel, rasa-rasanya kita menjadi muslim rebahan semua. Kenapa? Karena malas. Sholat aja udah malas. Apalagi mau jihad, jauh kejauhan. Maka dari itu, adanya kaum Zionis Israel itu adalah menjadi ladang jihad bagi umat Islam untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan imannya seseorang itu adalah dengan jihad fisabilillah. Nah, kalau kita yang tidak dilanda perang negara kita, negara damai, jihadnya dengan cara apa? Jihadnya dengan cara memerangi hawa nafsu. Nabi pulang perang Badar. Itu perang Badar, perang terbesar umat Islam. Yang kalau jumlah face to face-nya itu tidak seimbang. 313 orang melawan 30.000 orang. Babak belur umat Islam. Tapi karena memang pertolongan Allah, akhirnya umat Islam menang. Kemudian Rasul pulang, Rasul tidak menunjukkan rasa kegembiraan atau kesenangan atas kemenangan perang Badar tadi. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kita telah memenangi perang Badar yang sangat dahsyat tadi? Tidakkah kau gembira? Apa kata Rasul? Jihad Badar atau perang Badar itu hanya seujung kuku. Yang berat itu adalah akbarul jihad, jihadul hawa. Jihad terbesar itu adalah memerangi hawa nafsu. Mau berangkat sholat jamaah, berasa banget. Kalau kaki ini berat, dilangkahin turun tangga. Berat banget nih badan dibawa ngaji. Dan lain sebagainya. Itu hawa nafsu. Maka mudah-mudahan dengan adanya taklim rutinan setiap minggu pagi ini menjadi pengingat rem di mana seminggu kemarin kita banyak lalainya, dan mudah-mudahan ini majelis duduknya kita menjadi penggugur dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dengan barokahnya kita kumpul dan duduk di majelis ilmu senantiasa segala bentuk hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Tempat kita bertempat tinggal dan bekerja senantiasa dijauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya musibah. Al-Fatihah.